Tingkatkan daya kreativitas otak kamu dengan self-hypnosis. Hai teman-teman, kembali lagi bersama dengan buku How to Be a Genius. Jadi kali ini kita akan bahas dari requestnya teman kita Regina tentang self-hypnosis. Jadi ngomong-ngomong tentang self-hypnosis, ini sebenarnya jadi satu bab, yaitu di bab yang ketiga ya, chapter yang ketiga, ketika kita ngomongin bagaimana sih kita itu bisa mengontrol pikiran dan memunculkan pemikiran-pemikiran yang kreatif. Tenang teman-teman, yang merasa masih berkecil hati, belum merasa kayak aku ini bukan orang kreatif. Hey, aku refresh lagi ya bahwa di buku ini penulisnya Robert Allen itu bilang bahwa sebenarnya manusia itu terlahir kreatif. Nah, memang sayangnya dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita bisa jadi itu pengaruh eksternal atau mungkin juga pengaruh dari dalam diri kita ya, yang bikin kita itu minder, kemudian ngerasa kayak aku nggak kreatif deh dan seterusnya. Nah, ini ada salah satu cara atau salah satu teknik yang bisa membantu untuk melepaskan ini loh, blokade yang bilang bahwa aku ini nggak kreatif, nggak cukup kreatif. Nah, salah satunya adalah self-hypnosis. So, kali ini sebenarnya kalau ngomongin hipnosis nggak seperti kayak teknik-teknik gendam yang seperti apa gitu ya teman-teman. Jadi no worries. Jadi sebenarnya self-hypnosis ini adalah ngomongin sebuah teknik yang membantu kita untuk bisa akses apa ini kalau ngomong ya area alam bawah sadar kita. Karena seringkali sih ya gitu pemikiran-pemikiran yang menghambat kita itu datangnya bukan dari sini teman-teman, bukan di area berpikir kita yang dalam kondisi sadar. Tapi justru sebenarnya ada suara-suara. Kalau mungkin istilahnya belakangan ini adalah self-sabotage gitu ya. Nah ini kan sebenarnya suara-suara yang menahan kita untuk menjadi semakin tidak berdaya, yang sebenarnya itu munculnya juga spontan gitu kan, datang begitu aja. Nah kalau ditanya dari mana datangnya suara-suara itu, bisa jadi ini sebuah sistem kepercayaan atau sistem keyakinan yang kita simpan udah bertahun-tahun lamanya dan itu ada tersimpannya di alam bawah sadar kita. Nah, jadi teknik self-hypnosis ini sebenarnya membantu mengakses alam bawah sadar kita, kemudian kita dengan sengaja mensugestikan atau menanamkan gitu ya kalimat-kalimat yang justru itu empowering kita, mendorong kita untuk bisa semakin berdaya dan tentunya semakin kreatif. Nah, kalau menurut penulis sebenarnya ternyata ada juga loh teman-teman yang namanya hypnotic tapes. Jadi itu sebenarnya adalah rekaman-rekaman voice gitu ya, yang sebenarnya kita bisa tinggal dengerin aja, yang mana itu mensugestikan tadi itu hal-hal yang positif yang memberdayakan kita dan membuat kita lebih kreatif. Cuman kalau ternyata kitanya juga kayaknya serem banget ya kalau ternyata pikiran kita bisa di-hacking semacam itu ya oleh orang asing, tenang aja. Justru di self-hypnosis ada kata self-nya, penulis juga membocorkan nih teknik-tekniknya pada kita untuk bisa ngelakuin ini secara mandiri. Jadi artinya apa? Artinya kita bisa bikin rekaman, recording suara kita, narasi kita gitu ya. Lalu kemudian itu yang didengarkan. Nah, seperti apa tahapannya? Yuk kita simak lebih lanjut. Di self-hypnosis, fase yang pertama adalah fase relaxation teman-teman. Jadi fase relaksasi. Nanti kemudian dilanjutkan dengan fase yang kedua, yaitu inducing hypnosis. Jadi mulai memasukkan hipnosisnya ya. Cuma 2 fase aja, simple. Dan di fase pertama ketika ngomongin relaksasi, yes you know ya. Jadi ambil posisi yang nyaman gitu ya. Mau duduk bersandar gitu kan. Yang penting kita ngerasanya nyaman gitu ya. Di sini penulis juga memberikan catatan, kemungkinan sih dalam posisi relaxation kita jadi mudah tertidur nih gitu. Jadi pastikan teman-teman juga bisa ambil posisi itu yang agak aman gitu ya. Jadi ketika kalau kita ngantuk gitu ya, kemudian ketiduran gitu, kita nggak jatuh atau gimana. Jadi mungkin posisi bersandar disarankan gitu ya teman-teman. Nah ketika udah ambil posisi duduk yang nyaman gitu ya, katakanlah sambil bersandar semacam ini. Nah yang kedua, kita bisa membawa pola nafas kita menjadi lebih lambat dan juga ambil tipe nafasnya yang deep, yang dalam. Nah, hati-hati. Kalau ngomongin tipe nafas yang mendalam, ini bukan nafas yang gitu ya teman-teman. Ini jadi nafas yang boros banget. Tapi ketika ngomongin breathe slowly and deeply, itu artinya kita menggunakan diafragma. Nah, bukan dada lagi yang mengembang, tapi sebenarnya diafragma. Diafragma itu perut di bagian agak atas-atas begini ya. Jadi kita bisa ambil posisi nyaman, kemudian kita atur nafas melambat, tarikannya lambat, dan buangnya juga lambat.
gitu ya, dan menggunakan nafas diafragma. Nah, ketika badan udah mulai rileks, kita bisa coba teman-teman untuk merelaksasi otot-otot kita. Mulai dengan otot kaki. Nah, kita bisa coba, di sini penulis ya menyarankan, yuk kita coba untuk kayak dikencangkan gitu teman-teman. Kencangkan gitu ya, kencangkan otot kaki kita. Kemudian dengan nafas tadi kita pelan-pelan melepaskan atau merilekskan otot kita. Nah, itu diulang beberapa kali semacam itu. Dan kalau sudah otot paha kita, kaki kita gitu ya, kemudian kita juga bisa memberikan fokus pada otot perut kita. Kemudian juga naik lagi ke otot-otot di lengan-lengan kita, otot-otot di pundak kita, kemudian juga otot-otot di dada, kemudian otot di bagian leher, serta di bagian wajah kita. Nah, itu latihannya untuk membawa badan kita merilekskan bagian otot-otot tubuh kita. Itu part of relaxation. Jadi ada 3 step. Yang pertama, cari posisi duduk yang nyaman, yang ada sandarannya, itu akan lebih enak ya, jagain kalau kita ketiduran. Yang kedua, mulai atur ritme nafasnya pelan dan juga gunakan nafas diafragma. Dan yang ketiga, melemaskan otot-otot tubuh kita. Nah, itu fase 1 teman-teman. Kalau udah rileks, kita bisa lanjut ke fase yang kedua. Mulai nih ya, kita bisa memasukkan kalimat-kalimat sugestif ini ke dalam alam bawah sadar kita. Nah, caranya gimana? Itu tadi ya, kita tinggal start recording atau rekaman suara narasi yang udah kita buat sebelumnya. Nah, isinya seperti apa narasinya? Nah, ini juga penting ya. Yang pertama, kasih tahu diri kamu gitu ya, kasih tahu diri kita untuk membayangkan gitu ya, membayangkan bahwa kamu ada di tempat yang hangat, sejuk gitu ya, kemudian nyaman, aman. Dan ini juga bisa merupakan sebuah tempat yang kamu suka. Nah, kamu juga bisa memilih tempat yang nyata gitu ya, atau ini adalah tempat yang imajiner, yang hanya ada di dalam bayanganmu, tetapi gambarannya itu komplit gitu ya, yang bikin kamu nyaman, aman, pokoknya PW lah gitu ya. Setelah memberitahukan diri kamu gitu ya untuk membayangkan tempat yang nyaman tersebut, nah, sekarang kamu bisa memberikan hitungan mundur sebanyak 100 ya, dengan perlahan. Jadi 100, 99, 98 sampai 0. Gunakan gitu ya, gunakan intonasi dan juga warna suara yang itu juga membawa kita kepada fase relax teman-teman. Jadi jangan 199, nah itu nanti malah buyar semua itu ya fase 1-nya. Tapi gunakan juga intonasi suara, tempo yang itu membawa teman-teman jadi membawa pada satu state yang itu semakin nyaman gitu ya. Lalu kemudian yang ketiga, setelah counting down 100 sampai 0, sekarang kita siap untuk memberikan kalimat-kalimat sugestifnya. Nah, teman-teman silahkan untuk memberikan, menarasikan ya, menyusun kalimat-kalimatnya. Semacam kalimat-kalimat motivasi gitu ya, memotivasi diri. Contohnya gitu ya, yuk Margaret, kamu adalah orang yang berdaya. Yuk Margaret, misal gitu ya, ini contohnya, kamu adalah orang yang percaya diri dan kompeten kok untuk mengerjakan, untuk menghasilkan karya-karya yang kreatif, misal seperti itu. Teman-teman juga bisa pilih kalimatnya, pilih setiap katanya yang itu beresonansi dan kena untuk diri teman-teman. Kalau sudah teman-teman memberikan kalimat itu, endingnya adalah, nah pelan-pelan nih dibalikkan ke kondisi saat ini, now ya. Jadi caranya gimana? Setelah kalimat tadi ya, mungkin bahasanya paling gampang mantranya tadi, mantranya udah disebutin. Sekarang kita bisa hitung mundur dari angka 10 ke 1 untuk mengembalikan kita untuk kondisi hadir sepenuhnya saat ini. Dan setelah hitung gitu ya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, undang diri kita
untuk kembali hadir, kembali sadar sepenuhnya saat ini. Dan setelah mengundang itu, kita juga bisa ajak untuk bangun, untuk membuka mata perlahan, semacam itu. Dan catatannya dari penulis adalah lakukan ini dengan lembut, jangan bikin shock dan atau kaget di tengah-tengah. So, teman-teman, itulah 2 fase kalau ngomongin tentang self hypnosis. Dan tambahan catatan dari penulis, kalau ngomongin self hypnosis ini perlu dilakukan juga secara rutin dan sering, ya, dengan narasi yang sama tadi itu perlu diulang-ulang sehingga kalimat-kalimat yang memberdayakan ini benar-benar tinggal, ya, gitu, nempel di alam bawah sadar kita, sehingga itu kemudian menjadi juga bagian dari diri kita. Semoga cara ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman dan kayaknya seru juga untuk dicoba. Nanti kalau teman-teman udah coba, boleh dong tulis di kolom komen ya gimana sih rasanya setelah melakukan teknik ini dan perubahan-perubahan apa aja yang teman-teman rasain. Sharing di kolom komen ya.